Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya dan salam sejarah untuk kita semua. Hari ini, saya mengajak teman-teman semua menapaki jejak leluhur ke salah satu situs bersejarah yang tersembunyi di balik tenangnya alam pedesaan Malang Timur. Kita akan menuju sebuah petirtaan kuno peninggalan era Majapahit yang terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Petirtaan ini bukan sembarang tempat. Konon, Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, pernah singgah di sini. Lokasinya pun tak jauh dari Candi Kidal, sebuah candi yang memiliki nilai sejarah tinggi sejak masa Singhasari hingga Majapahit. Sebelum kita mulai penelusuran hari ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan dukung channel ini agar terus bisa mengangkat warisan sejarah dan budaya Nusantara. Dari Candi Kidal, berjalan kaki ke arah timur sejauh sekitar 200 meter, kita akan menemukan sebuah petirtaan kuno peninggalan era Majapahit. Petirtaan ini dikenal oleh warga setempat dengan sebutan Sumber Suci. Untuk mencapainya, kita harus melewati rimbunnya hutan bambu, menyusuri pematang sawah, dan melintasi lebatnya tanaman jagung milik warga. Hingga kini, Sumber Suci ini masih disakralkan oleh masyarakat sekitar, dianggap sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual dan sejarah yang mendalam. Pada hari-hari tertentu, terutama saat hari-hari yang dianggap keramat atau penuh makna spiritual, petirtaan ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dan pengunjung. Mereka datang untuk berdoa, menyucikan diri, atau sekadar merasakan ketenangan dari suasana sakral yang masih terjaga hingga kini. Suasana pedesaan di sekitar petirtaan kuno ini masih sangat asri, dengan keaslian alam dan lingkungannya yang tetap terjaga. Hamparan sawah, rimbunnya pepohonan, serta udara yang sejuk menjadikan tempat ini terasa tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Candi Kidal sendiri adalah salah satu candi peninggalan kerajaan Singhasari yang terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun sekitar tahun 1248 Masehi sebagai tempat pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singhasari dan putra dari Ken Arok. Raja Anusapati dikenal dalam sejarah sebagai tokoh yang naik tahta setelah membunuh ayah tirinya, Ken Arok, yang juga merupakan pendiri dinasti Rajasa. Meski naik tahta melalui konflik berdarah, masa pemerintahannya tetap dikenang dalam sejarah kerajaan Jawa. Candi Kidal berdiri megah dengan gaya arsitektur khas Jawa Timur, terbuat dari batu andesit. Salah satu keistimewaan candi ini terletak pada relief kisah Garudeya yang terpahat di bagian kakinya. Relief ini menceritakan legenda Garuda yang rela berkorban demi membebaskan ibunya dari perbudakan, sebuah simbol dari kesetiaan dan pengabdian seorang anak kepada orang tua. Relief Garudeya ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga syarat makna filosofis, yang dipercaya sebagai representasi dari perjalanan spiritual Raja Anusapati setelah wafat menuju alam keabadian. Candi Kidal merupakan salah satu candi Hindu Siwaistik, dan hingga kini masih berdiri dengan anggun di tengah suasana pedesaan yang asri. Meskipun tidak sebesar candi-candi lain di Jawa Timur, Candi Kidal tetap menjadi saksi bisu sejarah panjang kerajaan-kerajaan Hindu di tanah Jawa. Ini airnya ini sangat jernih, sangat bening sekali, dan padahal ini musim kemarau tapi airnya seperti ini. Nah, kita lihat, kita sama-sama lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menyegarkan, sangat menyenangkan, dan rasanya seperti mandi teman-teman. Wah, seperti ini ya. Oh, masih di sana bang ya? Ya, yang untuk mandi kan. Oh, ini untuk mandi. Ya. Nah, ini untuk ritual. Oh iya, yang ini.
Ya, mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah, seperti ini petirtaan atau patetan Sumber Suni yang dimaksud tadi. Sekarang saya akan mencari informasi mengenai sejarah petirtaan Sumber Suni bersama kami saat ini adalah Bapak Imam. Oh nggih, Bapak Imam selaku masyarakat dusun Dusun Kerajaan Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula badhe kepingin semerap sejarahipun petirtaan atau patetan Sumber Suni niki. Kok dinamakan Sumber Suni apa Sumber Wuni, Pak? Gini, masyarakat dusun Kerajaan atau Desa Kidal ini memang Nggih. menyebutkan Sumber Suni. Nggih. Tapi orang-orang Keraton, orang-orang Solo, Jawa Tengah menyebutnya Sumber Wuni. Oh nggih, nggih. Tapi orang-orang Bali malahan bilangi Sumber Suci. Oh gitu. Ada nggih. tiga nama yang tiga, dikenal nggih. yang dikenal oleh Nggih. tamu-tamu yang datang untuk Nggih. sarana beribadah atau Nggih. mungkin jamatan atau gimana, Nggih. macam-macam lah. Nggih, Pak. Di Nggih. diri itu di sini. Nggih. Nah, sumber inilah yang diyakini salah satu patirta Nawatirta Gajah Mada juga. Oh, Juga kan 9 mata air leluhur yang sebelum beliau sumpah palapa kan meminum air itu. Oh, Salah satunya kan gitu. leluhurnya di Candi Kidal yaitu di patirtan Sumber Nggih, Suni ini. nggih. Itulah. Nggih. Inilah kenapa salah satu patetan yang walaupun musim kemarau ya Nggih. seperti ini, walaupun Iya, iya, musim penghujan ya Nggih. seperti ini sumbernya nggak Nggih. pernah berkurang atau berlebih. Itu walaupun mungkin keadaannya sangat masih alami banget Nggih, nggih, karena nggih, kita bisa menjaga terlihat. banget supaya Nggih. nuansa desanya masih lekat banget Betul masih banget. seperti hutan. Nggih. Inilah salah satu patetan yang diyakini tempat bersuci diri leluhur kita Nggih. sebelum beribadah ke Candi Kidal. Oh gitu nggih. Tuh. Nggih, nggih. Nah, di sini juga dulunya waktu saya kan generasi keempat, mulai buyut, mbah sampai bapak. Oh, Nah, iya, iya. sekarang keturunan keempat ke saya. Menurut cerita bapak, waktu mbah sama buyut itu di sini masih berjajar patung-patung Jala Duara, Oh, tempat pancuran-pancuran gitu, itu. Bang. Nggih, Nah, nggih. sekarang diamankan ke Museum Yupim Trawulan. Oh, iya, iya, Karena saya nggak mungkin menjaga dua sisi. Betul, Dan barang itu gampang sekali untuk Nggih, diambil. Jadinya ya tersisa seperti inilah. Iya, iya, iya. Padahal diyakini bawah ini banyak sekali batu-batuan yang mungkin reruntuhan juga. Itu. Nggih, nggih, betul Pak. Tuh. Nggih. Terus ngapun nggih untuk sumber air kok sampai terus mengalir 24 jam niki napa Pak sing istilah yang di atas niku napa niku sungetan napa Pak? Kalau di atas persawahan, tapi persawahan walaupun waktu panen kan baja anu gitu kan sebenarnya keruh, tapi ini Iya, nggak iya, pernah iya. keruh. Oh, ngerti, Berarti masih ya. di bawah jauh di tanah bawah tanah. Oh. Nah, diyakini dalam berbagai macam catatan terutama teman-teman Bali, Hindu Bali, Nggih. antara candi, patirtan sama Meru satu kesatuan, satu garis lurus. Gitu Pak ya. Ya entah dulu leluhur kita buatnya Oke. candi sama patirtan itu Betul, dibuat betul. seperti ini. Sangat apa istilahnya lurus banget bila dilihat dari atas juga. Oke. Antara candi, patirtan sama Meru satu garis lurus. Iya Nah, Pak. mungkin diyakini inilah patirtan yang juga menuju ke Meru Meru tadi, sana. oh gitu Pak ya. Salah satu air Iya. Jadi sangat suci. di garis bawah mungkin dari sumber Semeru nyampe di sini Sampai di jadi sini. patetan ini gitu kan. Ah, Nggih. itu. Nggih, terus ngapunten nggih untuk hari-hari tertentu barangkali ada peziarah atau pengunjung, ada malam-malam tertentu atau malam-malam istilahnya itu apa itu ada waktu tertentu yang khusus berziarah ke sini Pak. Iya, memang yang paling ramai di bulan Suro. Ya, di bulan Suro itu wah, saya sampai kadang-kadang sampai kelelahan. Oh, nggih, Mulai nggih. tanggal malam 1 Suro sampai malam terakhir Suro itu banyak banget teman-teman yang datang, terutama teman-teman Hindu. Nggih. Terus hari-hari ada nyepi Nggih. gitu. Tapi kalau hari-hari biasa luar biasa udah tambahan. Terutama di hari Selasa Kliwon, Nggih. Jumat Kliwon. Terus paling ramai itu hari malam Jumat Manis. Oke. Itu banyak banget apalagi pas Oh. bertepatan dengan bulan purnama atau Oh, gimana, iya, wah iya, ramai iya. banget di sini.
Terus ngapunten nggih, rata-rata para pengunjung itu apa yang diinginkan Pak dari penceritaan ini Pak? Yang saya tahu kan setiap pengunjung pasti ada keperluan kan untuk mandi. Rata-rata satu memang untuk menghilangkan penyakit. Ya, diyakini patirtan ini karena tahun 2018 kemarin ada dari ITB itu datang ke sini untuk melihat air ini, memang ion air ini luar biasa besarnya. Kandungan ionnya. Iya. Sampai kalau juga bingung apa, ada peralatan bisa menyalakan lampu langsung dari air ini. Oh gitu Pak ya? Iya, sampai saya kagum sendiri, wah luar biasa airnya itu. Terus keduanya ya memang apa ya, untuk sesuci diri memang, untuk sesuci diri apa ya, mungkin semua manusia kan percaya tidak percaya kan punya salah, punya reget istilahnya kalau kita bilang, dengan melalui mandi di sini mungkin mandi kembang tujuh rupa atau setaman atau apa itu ya perantara semuanya, bukan kita harus air ini enggak, karena saya yakin sendiri inilah salah satu zam-zam kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga. Itu karena leluhur kita menemukan sebuah patirtan enggak sekedar menemukan hanya untuk mandi, untuk minum, enggak, pasti ada keperluan khusus yang memang diperuntukkan waktu itu. Terus untuk masyarakat dusun atau desa di sini barangkali kan apa namanya istilahnya itu ruah desa atau acara apa itu tetap difungsikan Pak ya? Iya, tetap difungsikan karena di sini juga ada 7 mata air sebenarnya yang sampai sekarang difungsikan dari punden-punden itu. Salah satu juga ini, kalau yang saya sebut tadi masalah Nawatirta atau 9 mata air leluhur, kan memang di situ ditemukan berbagai macam catatan, terutama yang Gajah Mada sebelum Supapalapa itu. Yang pertama kepala Sungai Brantas yang ada di Batu sana itu, terus Sumber Nagan, Sumber Rawan, Sendang Bobosi Watu Gede, terus Sendang Wendit Lanang Wadon, Sumber Jago, dan yang ketujuh Sumber Suni ini. Terus yang kedelapan adalah Sumber Jenon bersamaan dengan yang sekarang sudah ditemukan seperti Wendit Lanang Wadon. Di sini juga ditemukan Lanang Wadon, akhirnya itu diyakini situs Ngawonggo. Nah, itu yang kedelapan, dan yang terakhir daerah Bureng Gondang Legi. Itu melingkar Mentapal Kudai wilayah Malang. Jadi itulah sebut Nawatirta yang sampai sekarang teman-teman sepuh kalau membuat acara semuanya di candi atau di punden-punden sini pasti melalui sesuci diri 9 mata air leluhur atau Nawatirta itu. Untuk perawatan Nawatirta sendiri Pak, ini melibatkan masyarakat apa khusus Bapak sendiri yang jaga di sini? Kalau untuk ini ya saya sendiri sama keluarga, karena kan ya kalau masyarakat desa gak begitu istilahnya peduli dengan hal seperti ini karena kerja dan kerja mungkin kalau perlu aja seperti yang sekarang mulai kembali lagi karena ada berbagai macam saji kan kita bersihkan, ada orang selamatan, pasti membawa saji ke sini. Itu ya dengan perantara beliaunya yang kuasa memberikan seperti rezekinya seperti sumber ini, istilahnya seperti itu, mancur terus, jalan terus. Itu betul. Untuk pihak dusun atau desa apa istilahnya itu kontribusi untuk Sumber Suni ini gimana Pak? Kalau untuk desa juga sangat memprihatinkan sebenarnya. Malah komunitas yang sangat peduli. Lalu ini kemarin kita suruh kemarin ya ini membuat batas pagar-pagar. Pagar ala kadarnya ini Pak ya. Jadi teman-teman komunitas. Gitu Pak. Malah masyarakat desa kadang pokok kena diatus. Gitu. Jadi digarisbawahi untuk istilahnya siapapun yang datang ke sini kan tidak istilahnya itu menonjolkan agama, kan semua masyarakat boleh Pak nggih? Semua masyarakat, semua agama, bahkan malah yang Hindu Buddha yang dalam saya ketahui sangat-sangat lekat dengan Patirtan karena beliau mengambil untuk acara ini. Salah satunya ini Sumber Suni atau Sumber Patirtan, Sumber Suni ya di Candi Kidal. Dari silsilah Bapak Imam sendiri, Bapak Imam kan yang keempat dari mulai buyut Canggah yang jaga ini Pak ya. Jadi memang
ada istilah turun temurun Pak ya untuk menjaga atau merawat peternakan ini Pak ya. Betul, saya juga dipesan oleh Bapak Sepuh itu ya jangan sampai ditinggalkan lah. Mungkin jujur aja saya sendiri kan sekarang merangkap sama jago, jadi ini kemarin 1 bulan belum bisa membersihkan. Ini masih rencana kalau mungkin nanti kalau ini sudah ada lodang saya bersihkan kembali karena ya tadi yang 1 orang Irawi ini belum ada, tapi saya kondisikan harus tetap terjaga masalah pasokan atau sumber mata air. Betul. Untuk pengunjung yang umum barangkali kan ini kan yang khusus untuk orang-orang itu ada maksud tertentu. Ya. Untuk yang umum apa diperbolehkan Pak seperti pelajar atau mahasiswa dan lain sebagainya itu, Pak? Itu sering banget malah belajar gitu, belajar karena di kota nggak ada udah fasilitas seperti ini, mata air seperti ini, semuanya apa istilahnya main keran. Betul. Air seperti tapi kalau misalnya alami gini kan mereka bisa belajar ini loh mata air leluhur yang benar-benar alami, walaupun seperti langsung bisa diminum nggak akan pilek nggak akan batuk, malah yang melalui PDAM itu banyak apa ya banyak istilahnya nggak suci lagi kan air itu. Perlu digarisbawahi teman-temanku, bolo-boloku semua bahwa peternakan apa Pak ini? Sumber Suni terletak di dusun Kerajaan Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Barangkali teman-teman ingin berziarah ke sini dipersilakan, siapapun diperbolehkan asal mengikuti tata cara yang diizinkan oleh Bapak Imam selaku juru kunci peternakan ini, gitu Pak ya nggih? Betul supaya sama-sama menjaga. Kira-kira ada syarat-syarat tertentu untuk kesini atau gimana Pak? Kalau syarat tertentu ya enggak sih sebenarnya, kadang-kadang kan tamu dadaan, tapi memang yang keperluan-keperluan penting itu biasanya memang bayar bunga, dupa itu pasti kan, itu hanya sarana kan, kan itu adat istiadat kita dari leluhur kita yang karena saya yakin doa Jawa itu doa wujud. Kalau nggak ada wujudnya nggak akan bisa kita doakan, nggak bisa kita ucapkan kan gitu. Itu istilahnya. Terus ngapunten nggih, untuk kedepannya barangkali ada pesan atau kesan atau istilahnya titip omongan di siaran ini, apa yang kira-kira yang Bapak Imam inginkan gitu? Iya, jujur aja memang saya menginginkan situs ini bisa apa ya dikupas lagi, mungkin dibuatkan apa ya istilahnya buatan, walaupun patung-patung juaranya replika baru, tapi walaupun bukan asli, karena ini jelas banget identitas leluhur kita yang identik dengan candi. Keduanya ya marilah kita sekarang tinggal memakai aja, sama-sama kita jaga, jangan sampai kadang orang-orang demi kebutuhan pohon-pohon besar di wilayah ini dipotong gitu. Kan itu juga mengurangi apa ya istilahnya aura atau mata air di sini kan. Itu makanya dibikinlah seperti ini, mudah-mudahan sampai nanti tetap terjaga kelestarian sumber Suni ini, terutama lingkungannya, supaya nggak sampai gundul istilahnya. Gitu. Ngapunten Pak Imam nggih. Ngapunten sing kathah. Barangkali di dalam video ini ada penyebutan baik itu kata, tempat, nama dan lain sebagainya yang tidak sesuai. Kami semua termasuk Pak Imam minta maaf Pak nggih. Sami. Terus untuk Pak Imam sendiri mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi keyakinan, diberi keimanan untuk kuat uri-uri istilahnya itu uri-uri budaya, uri-uri leluhur kita, nenek moyang kita, untuk diketahui generasi yang akan datang bahwa di wilayah sini memang dulunya pernah ada peristiwa yang cukup besar sampai akhirnya wujud menjadi negara Indonesia ini, gitu Pak ya. Betul. Ingatlah Garuda atau Garuda di Palwaya di Candi Kidal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.